Bung, gue mau ikut dong. Gue mau ikut dong. Misalkan main-main, gue jadi kru deh nggak apa-apa. Terus gue mau belajar, gue mau melihat. Bukan gue jadi mau kru ya. Iya ya. Gimana cara gue bisa belajar sama lo? Gue harus ikut lo terus. Benar. Jarang loh yang Jarang sebenarnya cerita tahu ya? cerita aslinya. Itu kenapa? Ada berita pagi-pagi drummer Noah tuh cabut. Gue tuh antara kaget, seneng, jadi satu. Gimana sih? Ini ada yang kena masalah sih sebenarnya. Waktu itu kan dia memutuskan untuk hijrah. Cabut, tapi gue seneng. Gue nggak tahu kenapa gue seneng, padahal belum tentu gue juga. Gue yang main kayak gitu. Lu cuma seneng ada peluang lah ya. Jadi gini, waktu belajar, yes, gue bilang, padahal yes apaan nih gue bilang kayak gitu. Yes apaan kayak, cuman nggak tahu ya, maksudnya kayak udah connect aja kali ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, Rio drummer, session player, anak band sekarang. Mungkin gak banyak orang tahu kalau dia juga memulai bisnis nih. Nah mungkin gue kalau gue sendiri pengen tahu nih, lu mulai bisnis tuh kapan dan kenapa sih lu nyambi berbisnis lah? Apa karena jurusan lu marketing? Gimana ya? Ya gue juga heran nih, gue nggak tahu tuh. Apa darah? Apa? Maksudnya dari bokap, nyokap gitu loh? Enggak justru. Enggak juga ya? Nyokap gue profesional, maksudnya bukan akademisi ya? Iya, bokap juga enggak kayak gitu. Ya mungkin justru karena mereka enggak, jadi turunin ke gue kali. Gak, ini pertanyaan bagus nih, gue juga nggak bisa jawab sebenarnya. Mulai kapan? Mulai kapan ya? Kayaknya mulai job mulai sepi kali ya. Gak gini. Wah ini bagus nih. Kita sebagai musisi, sebagai session player kayak gitu, kita kan bergantung ya sama. Kalau artisnya nggak ada job, lu nggak dapat job juga kan, kayak gitu kan. Oh iya, mulai dari situ deh, gue ingat deh. Gue pikir tuh, gue nih hidup gue sangat bergantung sekali ya sama orang lain gitu. Tanpa adanya orang lain, gue pernah tuh misalkan dulu tuh bulan puasa ya. Oh iya, kan bulan sepi lah. Lu gimana rasanya? Januari. Iya, pertama kayak wah anjir nih gimana nih, gue makan apa nih kayak gitu, mesti bayar kos, mesti apa. Dari situ akhirnya come up dengan pemikiran kayak gue jadi musisi nggak bisa berharap dari ini doang nih. Gue nggak bilang jadi musisi penghasilan kecil ya. Lumayan gitu kan, bahkan ada yang gede banget juga. Tapi artinya ketika lo jadi session player, nih yang penting nih, session player adalah musisi yang bergantung sama orang lain. Beda lo kalau jadi music director, lo jadi pimpinan orkestra atau apapun. Lo kayak sekarang nih gue salut banget sama Laudeng, punya lo megang gitu kan, maksudnya megang beberapa artis. Ya oke juga, tapi sebenarnya lu juga tetap masih kerja sama orang kayak gitu kan. Akhirnya gue mau nih, bukan sampingan sih, karena kalau sampingan gue nanti nggak menganggap serius gitu. Gue mau berbisnis juga kayak gitu. Jadi gue semakin banyak gue punya sumber penghasilan, semakin aman hidup gue. Nggak misalkan sebagai session player lu bisa menghasilkan 7 misalkan gitu ya. Ya nggak usah yang muluk-muluk, yang lain harus 7. Yang ini 2, yang ini lagi 2, yang ini 3. Udah 7 juga. Udah 2 kali lipat. Karena gini, emang penghasilan musik tuh instan ya. Lu ngeband transfer berapa juta gitu. Lu jualan barang satu aja, lu harus jual berapa supaya bisa dapat, let's say sekarang 5 juta deh. Susah loh sebenarnya gitu kan. Bener. Lu jualan apa, untungnya misalkan 150.000, lu harus jualan berapa dulu tuh. Emang pekerjaan kayak kita enak banget, habis manggung dapat duit kayak gitu. Cuman sekali nggak ada job ya kayak gimana. Dari situ muncul ide kayak gue harus berbisnis nih, ngapain kayak gitu. Dari situ sih sebenarnya. Terus bisnis pertama lo? Nah, bisnis pertama gue tuh clothing. Oh, clothing. Gue malah pakai brand lain. Ada nanti kita akan hadirkan model-model. Iya, jadi tuh gue punya Decision namanya. Decision. Itu disingkat DCSN kan. Oke. Jadi tuh waktu gini, Uki sebelum keluar dari Noah, itu tuh dia punya clothing namanya MK. Jadi kan kalau nggak salah kan namanya Muhammad Kausar. Brandnya tuh MK, tapi EMKA gitu. MK Clothing. Vendornya di Bandung. Karena kan kalau misalkan clothing itu kan konveksi, semua Bandung kayak gitu. Ya Jakarta juga ada, cuman lu mau murah, lu mau apa, Bandung sampai sekarang. Dari dulu ya. Dari situlah gue dapat link kayak,
gue mau juga dong bikinlah gue 5 desain waktu itu sama teman gue juga, teman kampus gue, 5 desain bikin dong di sana. Lumayan juga ya, butuh modalnya tuh lumayan gitu, karena gini, lu bikin kaos aja kan satu desain lu minimal 2 lusin. 2 lusin kali berapa? 5. Pokoknya ini deh. Lumayan deh duitnya akhirnya. Waduh, gue ingat banget tuh, gue start dari 5 juta deh gitu. Oke, modal awal ya. Modal 5 juta. Udah dari situ jualan berkembang kayak gitu ya. Alhamdulillah gue jalanin sampai sekarang sih kayak gitu. Maksudnya Instagram dari baru bikin, alhamdulillah sekarang followersnya nggak terlalu banyak sih, 4 ribuan ya kalau nggak salah ya. 4 ribuan ya. Sering Jacklot kemarin juga, tapi sempat ikut ya sempat ikut nebeng sebenarnya. Si Uki punya apa gitu, akhirnya gue nebeng di situ kayak gitu. Ya sampai sekarang, makanya gue bilang gini, clothing sama musik ya, gue nggak bilang clothing gue sekarang gede banget, cuman ya adalah di situ. Tujuan utama gue sekarang gini, kalau gue mau ngegedein, modal gue juga harus gede. Benar. Gitu kan, gue harus pilih yang mana dulu kayak gitu kan. Jadi kayak yang penting gue ada beberapa, ya ini menghasilkan. Jadi kayak kalau dikumpulin tuh lumayan ya. Jadi clothing bisnis pertama gue. Ya. Padahal waktu itu kan kondisinya lu mulai itu sebelum lu menikah dong, sebelum lu berkeluarga dong. Berarti pemikiran lu udah oke banget sih menurut gue, karena ya balik lagi ya, musisi kan kadang teman-teman musisi nggak mikir sejauh itu gitu, mikirnya apalagi ya seperti yang lu bilang, karena instan, jadi kayak masih aman lah hidup gue dari bermusik aja, kita nggak tahu tiba-tiba kayak misalnya sekarang pandemi, bingung deh tuh kan. Teman-teman yang lain. Jadi menurut gue ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Gak harus berbisnis juga, cuman maksudnya bisa dengan pola pikir yang tadi lo sampein sih, menurut gue itu sangat bisa menginspirasi teman-teman yang lain sih harusnya. Nah terus kemudian pas lu jalan itu emang lu menyadari kayaknya gue suka nih di sini nih. Iya, gue akhirnya gue merasakan ya jualan gini. Akhirnya gue ngerasain, bisnis tuh susah juga ya. Maksudnya gini. Semenjak gue menjalankan itu, gue semakin menyadari bahwa pekerjaan gue di musik ini enak juga ya. Akhirnya ya, soalnya ada perbandingan ya. Iya, ada perbandingan ya. Makanya kayak contoh kayak gini deh. Gue sebut aja yang kayak penghasilan 15 juta sebulan misalkan ya. 15 juta. Musisi kayaknya gampang deh ngasihin 15 juta sebulan sekarang. Sebelum pandemi kan. Ya. Kita ngobrol normal. Gue buka sedikit ya. 15 juta sebulan tuh hal yang gampang buat musisi kayak gitu. Apalagi lu kalau udah manggung sama yang siapa-siapa kayak gitu ya, tlak dapat berapa kayak gitu, lu berapa jadwal kali manggung. Kan? Apalagi lu misalkan leadernya yang bikin musik, aransemen beda lagi dapat. Jualan barang dengan untung bersih 15 juta itu ternyata nggak gampang, Deng. Contohnya keuntungan lu 100% misalkan, lu modal lu 50, lu jual 100 ribu. Artinya kalau lu harus dapat untung 15 juta, lu harus ngejual barang 30 juta. Susah itu ngejual barang segitu. Benar. Alhamdulillah dengan gue berbisnis, gue menyadari ternyata penghasilan gue di musik itu lumayan besar kayak gitu, lumayan juga kayak gitu. Semakin gue sayang sama pekerjaan gue, semakin gue, mungkin tadi gini, ketika lu bosen, gue pernah nih, lu pasti pernah jenuh kan? Jenuh, benar. Lu adalah. Jadi kayak main sama siapa tuh, jadi kayak mungkin materinya lu jadi malas ngulik, malas apa kayak gitu kan, jadi kayak gitu. Kecuali yang lu suka banget ya, apalagi lu udah sering banget reguleran deh kayak gitu, lu jadi sepelein gitu, lu datang telat atau apa. Semenjak gue berbisnis, gue semakin sayang kayak gitu loh, sama dunia musik gue. Alhamdulillah nih gue sampai sekarang bisa menghasilkan segini. Ternyata susah. Kayak gue ngebayangkan kalau gue bukan musisi, gue hidup dari jualan barang doang. Ya begitu, gue ngejalanin Gimana lagi kayak gitu. Benar. Itu. Keren. Gila, ini keren banget nih. Ini menginspirasi gue juga nih. keren. Lu kan punya merchandise kan? Punya nggak? Enggak, belum bikin. Rencana. Ntar ya. Langsung bikin. Iya dong, bikin turun. Yang ini udah jadi logo. Lah atau lo mau bikin di gua? Apa? Langsung bisa kita join ya nanti ya. Bini gua nelpon nih, bentar. Nah berarti bisnis clothingan lo, abis itu lo juga sempat punya bisnis. Nah ini kopi juga ada salah satu bisnisnya Rio nih. Tetap memakai, sekarang jadi kopi AB ya? Iya sebenarnya, ya tadi lo gue DCSN. Sebenarnya gini, ini come up waktu udah ada studio. Jadi dulu studio ini jualan kopi tapi ngambil dari luar. Jadi gue bilang, kenapa gue nggak bikin sendiri aja ya kayak gitu. Akhirnya gue ngeracik sendiri, bikin sendiri racikan gue sendiri nih. Iya serius lah. Akhirnya gue ajarin anak-anak buat kita bikin ya, botolnya beli sendiri apa. Akhirnya
jual di sini. Jual. Banyak sih teman-teman bilang kenapa lu nggak ini banyak aja, maksudnya kayak dijual di luar, dijual gitu. keluar. Ntar dulu deh gue bilang. Gue kadang gitu kalau misal gue masih belum pede, gue kayak antara belum pede terus kayak masih malas aja, karena kan banyak yang harus disiapkan kan kayak gitu. Karena gue juga kemarin-kemarin sempet buka satu bisnis tapi kayak wah kayaknya kurang menarik nih, responnya tidak sesuai gue ini, akhirnya kan itu rugi sebenarnya. Lu udah keluar duit berapa gitu, akhirnya gue tutup gitu. Jadi sekarang gue bener-bener harus persiapkan dengan matang dulu kayak gitu, baru gue berani gitu. Jadi ini kopi ini hanya bisa didapatkan di Studio AB ya. Studio AB. Jadi kalau kalian mau beli datang, nggak bisa Gojek, nggak bisa apa-apa ya. 18.000. Tapi dulu tuh kok nggak salah lu sempat punya DCSN Coffee kan? Iya itu sementara doang. Gue kayak bikin aja deh gitu. Pakai brand si clothingan lo. Iya, kira sekarang gue karena itu dijual di sini. Di sini jadi Kopi AB. Iya. Keren. Banyak banget bisnisnya. Makanya gue bilang selain musisi gitu, lu multi bisnis ya. Multi talent di bisnis gitu. Ada aja ide lo. Iya sih. Kenapa sih kayak gitu lo, maksudnya? Apa yang mendasari lo, atau emang karena lu suka nonton siapa atau referensi lu banyak? Jadi... Kepepet sih sebenarnya. Ini deh studio nih ya, studio. Tapi ya gue juga pasti gini, gue nggak mau ini ya. Ya gue dibantu orang tua juga. Salah satunya untuk take over studio ini kayak gitu. Ya kalau gue sendiri kayaknya ini banget, gue masih dibantu sama mereka. Dibantunya juga banyak kayak gitu. Jadi kayak cuman yang berat adalah gini, percuma lu dikasih sesuatu tapi lu nggak bisa mengaturnya lah, menjalankan bahkan mengembangkannya itu tuh susah banget deh. Jadi gini, perlu gue ceritain gak ya kira-kira? Boleh jadi gue sign resmi take over itu tahun lalu April. Udah pandemi ya? Tanggal 1 April. Wah itu tahun lalu tuh. Gue tanda tangan 1 April tutup studio. Masya Allah. 2 bulan. Gila sih. April Mei. Itu lu pasti lu stres dong kan? Lu pemikir nih. Lu kan pemikir kan? Gila. Ini studio kan jalan terus kan. Maksudnya kayak gimana nih kan? Bulan pertama, bulan kedua tuh gue pusing banget. Akhirnya gue nggak tahu kenapa. Masuk Juni. Anak-anak WhatsApp. Mas kita buka aja studionya. Gak apa-apa deh. Kita buka aja. Mereka juga bosen di kampung kali ya. Maksudnya kayak gak ada ngapa-ngapain. Mereka juga pulang tuh pas pandemi. Akhirnya gue ngomong, gak apa-apa sih kalau kalian mau. Cuman gue gak bisa bayar gaji full ya. Atau gini deh, kan karyawan 4 orang. 3 dulu deh kesini. Dan 3-3-nya gue juga gak bisa bayar full. Gue tadinya sanggup 2 doang. Gaji 2 orang. Mereka mau bertiga dulu kesini. Ya udah gaji 2 bagi 3 ya. Kayak gitu gue bilang, gaji 2 bagi 3. Ya udah mau deh kayak gitu. Maulah kesini. Akhirnya Juni. Ya Tuhan itu, karena nggak ada event, siapa yang mau latihan? Iya, siapa mau latihan, bener-bener. Gitu kan, semua streaming dari rumah, dari rumah. Dari situ muncul ide, kenapa gue nggak bikin live streaming ya? Kan udah ada studionya kayak gitu ya. Akhirnya bikinlah gue live streaming, dibantu sama teman juga sih, kayak makanya gitu. Enaknya kalau ngobrol-ngobrol, sering ngobrol kan banyak ide masuk ya. Itu makanya perluas koneksi kita, networking kita sama orang, kita tuh banyak dapat ide. Benar. Kayak streaming bukan ide dari gue, ide dari teman-teman gue. Hasil gue ngobrol sama teman-teman gue. Yuk sekarang banyak yang nggak bisa manggung, mereka butuh tempat. Ya di rumah tuh kan nggak bisa ngeband di rumah. Nggak bisa bareng. Di sini bisa ngeband. Cuman gimana caranya bisa dilihat orang gitu. Akhirnya gue bikin live streaming. Akhirnya Agustus September lah kita trial and error juga awalnya, karena gue nggak hire expertise nih kesini. Gue sendiri mulai dari alat-alatnya. Gue udah beli kabel HDMI banyak banget. Salah, gue harus pakai kabelan. Gue jual nah gue orang gini, yang sesuatu yang salah beli mungkin teman-teman dibiarin aja ya. Gue jual. Gue jual pelan-pelan, gue jual DL satu laku beli lagi gitu. Bisnis kayak gitu. Barang-barang nganggur itu rugi kayak gitu. Kalau menurut gue, mau itu sampai harga ini kabel cuma 50.000, misalnya 75, gue harus jual ini. Laku 50 kayak gitu. Beliin kabel yang baru. Ya jadi dari teknisnya semua deng. Sebenarnya itu sama juga yang dipakai. Jadi sebenarnya podcast kita ini bisa live streaming loh sebenarnya. Bisa langsung ya. Langsung ke mau YouTube, Facebook, TikTok langsung bisa. Keren. Bisa sekaligus ya. Pernah ada sampai 4 streaming sekaligus. 4 sosial media. Oke. Sebenarnya kan itu tergantung gini. Satu streaming itu butuh butuh upload speed let's say 8 mega. Kalau lu pakai 5,
Artinya kan 8 kali 5 40. Nah, di sini tuh internetnya tuh 90. Keren. Uploadnya kayak gitu. Jadi itu hanya kecepatan internet aja gitu. Akhirnya gue muncullah dengan ide live streaming tadi, dan alhamdulillah terutama itu start dari bulan Oktober ya. Oktober, November, Desember tahun itu tuh rame banget parah ya. Sampai ada kafe-kafe itu kan di sini nggak boleh live, nggak boleh ya, jadi tuh bandnya main di sini, kirim YouTube ke sana. Jadi yang di sana tuh nonton kayak nonton itu tapi live gitu kan. Gue kayak nggak, ya gue enak sih ada yang latihan di sini, cuman yang datang ke sana tuh nggak enak juga ya nonton kayak nonton gitu. TV aja, kayak nonton TV gitu. Tapi ya mungkin itu yang bisa dilakukan kita sih sekarang sih pebisnis. Gue juga gini, yang mereka punya kafe juga bisnis juga, gue tahu struggle-nya mereka kayak gitu kan. Mereka juga nggak mau hal seperti itu. Ya gitu. Alhamdulillah dari pandemi gue punya satu peluang yang gue bisa manfaatkan. Yang muncullah live streaming kayak gitu. Dari live streaming kan sebenarnya bisa. Ada juga yang cuman pengen video shoot aja nih kayak gitu. Nggak perlu live streaming. Bisa. Ternyata orang itu ada juga yang mau sewa tempatnya doang, tapi kameranya bawa sendiri. Bisa juga. Kayak gitu. Tapi harganya beda, harga lebih mahal karena anak-anak mesti ngeluarin, ada yang mau bawa drum sendiri kayak gitu, dikeluarin kayak gitu kan, lebih mahal kosnya gitu. Ya dari situ gue dapet, ya pokoknya dari live streaming dapat ide juga video shoot, dapat ide juga kayak kemarin ada bikin event di sini malah. Bawa genset di depan, bawa AC standing juga. Di ruangan belakang ini jadi control room gitu. Ya agak sesek dikit sih, terutama parkiran ya. Cuman kayak sekarang kan kalau mereka harus sewa gedung berapa duit? Iya sih, kayak gitu. Bener. Itu. Dan juga gak ada tamu kan soalnya kan? Gak ada tamu kayak gitu. Jadi lebih make sense lah. Yes. Nah dari situ baru ke studio podcast. Keren. Gitu. Jadi semua bisa nih. Gokil nih. Itu berarti, nah mungkin teman-teman yang di Jakarta khususnya ya pasti udah tahu nih the legendary studio ini kan, namanya AB Studio. Kenapa ini tempat selalu ramai, karena isinya selalu artis-artis ternama di Indonesia. Terus sampai tukang parkir kan si Pak siapa tuh yang di depan, dia sampai kayak, "Ari latihan siapa Mas?" "Oh Afgan." "Oh Arman." "Oh ini." Bisa sampai kayak udah slow banget gitu dia lihat nama-nama artis itu. Jadi di studio ini udah lama. Ini tahun berapa ya kalau Pak Abe ya? Abe itu dari 2011 atau 2010? 2011 ya. Ya alhamdulillah sebenarnya. Jadi gini, Deng. Gue gak start dari nol. Iya. Jadi kayak memang ya studio ini semua dia yang bangun, apa yang gue kan take over tuh ibaratnya barang udah jadi nih kayak gitu. Ya semuanya tuh dia juga yang iniin. Cuman kan tugas gue sekarang ya tadi menemukan kayak ide-ide kayak live streaming, kayak podcast gini. Mudahan ya gue berharap juga orang banyak podcast tapi nggak mau ribet gitu loh. Iya benar. Kamera kan lu beli satu berapa, sewa berapa. Ini udah bisa 3 kamera kayak gitu. Jadi tinggal sekali datang nggak usah ribet gitu ya. Jadi dari 2010. Jadi dari 2011 ya. Oh ya, kalau nggak salah 2011. Tanya sama Abe deh. Ntar lu podcastnya sama Abe. Iya, pasti dong dia. Kalau dia mau, takutnya udah hijrah kan nggak mau. 2011 berarti sampai 2020. Terus sekarang udah di take over sama Rio nih. Jadi buat teman-teman yang mau latihan atau mau live streaming sekarang udah bisa langsung kesini aja. Atau mau podcast juga nih, keren banget nih. Gila ini sih. Bisa 4 podcaster. Bisa 4 narasumber ya. Ya narasumber. 3 narasumber. 4 podcaster lah, pokoknya gue udah ada kursinya 4. Ini stand mic-nya udah ada 4. 4 juga ya. Keren. Gue udah berasa Om Deddy Corbuzier nih. Keren, tapi lu gokil sih ya, maksud gue gak banyak teman-teman musisi yang gue tahu maksudnya berpikir untuk berbisnis, dan juga menurut gue lu ada jiwanya, karena kan kadang orang nggak semua ya, kayak kita main musik lah, orang pengen main musik tapi kadang dia nggak bisa bertahan di musik karena emang kayaknya nggak di situ deh. Bisnis juga gitu kan menurut gua. Banyak orang pengen berbisnis karena wah bisnis kali ya untungnya banyak, cuman begitu udah masuk dunia bisnisnya ternyata kayaknya nggak bisa gue. Nah, kayaknya bukan gua deh. Iya, itu deh. Jadi gini, memang satu ada yang namanya modal ya, capital ya, maksudnya macam-macam nih. Ada modal dari lu nabung. Iya. Orang tua lu juga itu sangat besar gitu. Misalnya ada orang tuanya kaya. Iya. Mau apa? Jebret. Iya. Lu mau apa? Alhamdulillah gue berkecukupan lah. Maksudnya gue bilang keluarga gue Taipan, konglomerat enggak juga, kekurangan juga enggak, tengah-tengah lah. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi kayak ketika lu punya modal, ketika lu punya sebuah bisa untuk mulai bisnis, harus disyukuri itu. Iya. Karena ketika lu mensyukuri, lu harus lebih berhati-hati mau ngapain. Gak sembarangan kayak gitu kan, gak sembarangan gitu. Tapi kalau lu gak ada modal, bukan berarti lu gak bisa berbisnis kayak gitu. Nabung aja 1 juta, 2 juta tiap bulan kayak gitu kan. Sebulan berapa? Udah jadi
jadi modal Modal. Gue streaming gue juga butuh kan. Ini gue ada 4 kamera. Oke. Satu kamera berapa ya? Lumayan lah kalau beli Lumayan, baru. iya, Gue beli iya. second semua. Oh oke. Gue hunting tuh OLX. Gue tau lu cari semua. ini gue dapatnya di COD di mana, ini COD di mana, ini COD di mana. Semuanya kayak gue nggak mau karena mahal kalau beli baru semuanya kayak gitu. Dan sekarang banyak banget. Ini ngomongin bisnis banget sih. Ada Kredivo, ada apa? Loh, itu harus udah bisa ya. Once itu misalkan buat investasi, harus ya gunakan dong. Gunakan. Yang salah itu lu pakai buat liburan ke Bali kan, story nongkrong ngebir. Pulang lu bingung mau makan apa nih. ya benar. Ya nggak salah sih ke Bali, cuman yang salah ya jangan pakai itu. Kayak gini juga, jadi banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi yang kayak menawarkan pinjaman buat yang menurut gua nggak ada salahnya kalau lu pakai buat investasi. Buat dilipat gandakan. Buat dikembangin lagi ya. Dan balik lagi, ini kan untuk musik juga deh. Iya. Jadi kayak balik lagi rootnya emang musik. Jadi kayak gue bener-bener pengen banget memfasilitasi teman-teman juga kayak gitu. Ya mudahan podcast ini juga sebenarnya. Jadi ini bisa podcast sambil kayak misalkan lu main piano jamming, atau gitu, lu main jamming, sebenarnya bisa banget kayak gitu loh, bisa banget. Ya mudahan musisi-musisi yang mulai aktif podcast juga bisa kesini gitu loh. Lo nggak usah bawa, apalagi lu tinggal bawa gitar, lo bawa bass, udah bunyi kayak gitu. Keren, gila sih Rio, gokil nih, ini gokil banget nih. Jadi gue harap nih bisa menginspirasi kalian semua, bisa menambah wawasan juga dan juga memberikan gambaran yang lebih lah. Maksudnya kayak musisi zaman dulu mungkin cuma dikenal ya gitu doang, mau hidup dari mana, mau makan apa ya. Tapi kan sekarang kita bisa lihat nih musisi-musisi sekarang udah bisa melakukan banyak hal, nggak hanya bermusik, berbisnis juga bisa, tapi bermusiknya juga tetap jalan ya gitu. Nah mungkin satu konklusi yang gue dari tadi mikirin tentang lo adalah lu tuh anaknya suka ngulik berarti ya. Maksud gue nih lu ngulik tiba-tiba lu ngulik kamera, tiba-tiba lu ngulik gimana caranya bisnis tadi clothingan. Gue kira ngulik musik. Oh enggak, kalau ngulik musik semua musisi harus bisa ngulik. Harus excited ngulik musik. Kalau enggak kita nggak bisa kerja kan. Maksudnya itu salah satu alasan utama kalau ngulik musik menurut gue. Kalau nggak ngulik musik ya udah lu jadi pegawai bank deh. Mendingan. Ya kan lu mau dipakai di mana? Which is lu punya lagu sendiri juga lu harus ngulik kan tetap. Nah, cuman tadi yang gue bilang konklusinya adalah lu ngulik, suka belajar lah, kalau bahasa normalnya tuh belajar. Gue nggak tahu ya ini sebuah anugerah atau enggak gini. Ketika orang gini, gue suka ngulik. Nah, gue nggak tahu kesuka ngulikan gue itu adalah anugerah yang dikasih. Kan lu juga punya hobi, lu senengnya apa? Ya alhamdulillah gue dikasih mood untuk ngulik tuh tinggi banget. Mau ngulik sesuatu yang baru. Nah, lu sebenarnya bisa sih. Gini, simple. Lu nggak mungkin suka ngulik kalau hal yang lu nggak suka. Mungkin teknologi, perkameraan, musik apa dan segala macam hal yang gue suka. Jadi once gue ngulik effortless gitu loh. Jangan lu main keyboard lu nguliknya kimia, NaCl, pusing pala lu ya. Lu jangan nguliknya fisika. Dulu gue suka tuh. Iya, enggak simpel aja. Lu ngulik hal yang lu suka. Jadi lu enggak akan bodo amat kamera atau apa. Udah yang penting lu suka, lu ngulik. Game e-sport aja parah sekarang gitu kan. Mana ada 10 tahun yang lalu anak main game digaji kayak gitu. Bener. Sekarang gue pengen banget deng punya terjun ke dunia e-sport sebenarnya. Big money, gila duitnya. Iya sih. Cuman gue gak punya passion di situ. Gue bukan gamers, ngapain? Gue ngeliat ceritanya sih parah. Keren ya. Wah gila duitnya. Ariel aja punya klub e-sport kan. E-sport ya bener. Pillars apa itu? The Pillars kayak gitu kan. Parah, sampai Raffi punya. Pengen sih gue kayaknya. Cuman kayaknya gue harus tahu juga. Once lu bukan di situ, jangan coba-coba. Oke. Lu boleh kayak misalkan ya itu, lu harus benar-benar tahu. Jadi yang gue kulik selama ini, lu bilang gue suka ngulik ya karena gue suka. Gue nggak mungkin ngulik sesuatu yang nggak suka. Kalau lu terkadang gini, lu suka tapi lu belum tahu nih. Susah. Nggak apa-apa, itulah ngulik. Nah, musuhnya ngulik adalah bosen. Ketika lo mengulik sesuatu baru tahu permukaan, excited nih. Udah mulai expert dikit. Pusing ya, ditinggalin. Nah, itu baru jangan kayak gitu. Harus fokus. Lu nggak tahu aja gue menyiapkan streaming ini pusing sama karyawan kayak gimana. Awal-awal ada yang latihan sini nge-lag semua kan.
Videonya kolek sampai dimarahin kayak kita udah bayar sampai gue gratisin, studio gratis deh. Iyalah siapa yang mau bayar kayak gini. Digituin nih. Gue udah ngelewatin masa-masa itu. Awal-awal streaming, tapi alhamdulillah karyawan pada Mas kita coba lagi gitu. Akhirnya ngulik, ternyata VGA cardnya jelek. Akhirnya gue beli RTX 2060 sampai iya, maksudnya gini. Kan barang-barang kayak gitu kan sebenarnya tadinya gue nggak tahu, biasanya mungkin gamers doang kali yang beli VGA card gitu. Akhirnya ternyata ini berpengaruh juga ya buat streaming, biar nggak nge-lag, biar bisa full HD. Nah sekarang gue bisa jelasin kayak gitu karena udah ngelewatin ngulik itu. Jadi lu harus suka dulu dunianya apa, nanti lu pasti ada mentok sesuatu yang expert lah, yang kayak anjir ini apa ya penyebabnya ya, problem solving. Udah bablas terus, ntar lu ketemu salah. Ternyata gue salah, ternyata jalannya ke sini lagi. Sampai lu bisa menjelaskan dengan gampang. Dapat jalannya yang dituju ya. Keren. Gila. Ini nih gokil nih kalau kata YouTuber YouTube nih, daging semua. Isinya daging semua. Endgame ya. Gita Wirjawan, Pak Gita. Gila, gue ngefans banget sama Pak Gita, sumpah. Gue tahu beliau tapi kayak baru denger gara-gara podcastnya dia, terus dengerin dia semua. Gitu. Tapi itu gokil sih, Pak Gita tuh pinternya, dan dia musisi, lu tau gak sih? Tahu gue main kan? Jazz. Iya, main jazz, gila sih, dia gokil sih, dia panutan gue sekarang. Tapi gokil sih ini obrolan gue sama Rio nih salah satu yang berapa jam gitu nih? Lama nih, tapi ini bagus banget sih, maksud gue. Ini sisi dan sudut pandang lain lagi nih dari seorang musisi nih dibandingin teman-teman, bukan teman-teman yang lain nggak bagus, maksudnya bagus juga, cuman ini sisi lain lagi gitu loh. Ada sisi lain lagi nih. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih yang selalu gue tanyakan ke teman-teman musisi gue juga pastinya. Karena maksud gue biar bisa menginspirasi dan juga memberikan gambaran sama teman-teman yang lain tadi, seperti yang gue bilang yang baru mau masuk dunia musik. Karena yang mereka tahu tuh enak-enaknya doang selalu. Jadi kayak enak ya bang, kayak misalnya mungkin kayak tadi menyinggung sedikit kayak lu bilang ya lo masih disupport bokap nyokap. Orang kan mikirnya berarti enak lo kan emang disupport bokap nyokap. Cuma kan tadi lu bilang tanggung jawabnya kan enggak cuma itu, justru makin berat karena kan lu dikasih nih, lu dipercayain segini. Tujuan gue bilang kenapa gue tadi kayak gue masih disupport orang tua gue. Takutnya nanti kayak ada orang yang bilang gila ya Rio nih duitnya berapa ya? Gue justru merendahkan diri gue tuh nggak sendiri. Gue disupport bokap nyokap gue. Tujuan gue adalah kayak gue nih masih dibantu. Tapi gue mau mengingat juga dengan lu dibantu bukan berarti pekerjaan gue bisa lebih ringan. Justru ada tekanan dong. Iya benar. Lu ada megang duit orang nih sama lu pakai duit sendiri lebih enak kan? Kalau duit sendiri kayak udah cuma gue. Tapi ketika duit orang lu gagalin itu bisnisnya atau apa? Lu kan malu kayak gitu loh. Iya, dan tanggung jawab lah, tanggung jawab. Keren. Dan itu maksud gue, ya itulah yang ingin gue bagikan juga ke teman-teman yang lain gitu. Nah, yang selalu gue tanyakan adalah berdasarkan pengalaman lu nih, boleh tahu nggak 3 suka dan 3 duka selama lu berkarir di dunia musik? Ya mau jadi session, mau jadi anak band, lu juga kan musik produser, lu juga ada ciptain lagu ya kalau nggak salah ya, gue liat TWT tuh waktu keluar jangan bilang-bilang, bener gak gue? Bener. Keren. Ternyata lu juga ciptain lagu, boleh juga lo, gue baru tahu nih yang ini. Terus lu juga musik director Agnes Monica nih sekarang kan? Iya, ya gue dibantu sama bareng banyak musisi sih. Iya. Nah itu 3 suka dan 3 duka versi Rio Alif. Oh gitu. Iya. Gimana musik semua atau gimana? Iya musik semua. Musik semua ya. Duka dulu kali ya biar endingnya seneng nih. Boleh. 3 duka. Gagal menjadi drummer Pastu yang pertama itu. Udah jelas ya. Iya, karena itu momennya kan yang bikin sakit ya. Momen itu satu itu. Kedua pandemi deh. Duka banget gue. Kayaknya bukan gue doang deh. Semuanya berduka gitu kan. Semuanya berduka. Terus ketiga, dari dulu gue pengen banget main sama almarhum Krisye, gak keturutan. Keburu dipanggil ya. Gue sempat nonton dia sama Ungu kalau nggak salah dulu, cuman belum sempat nih main. Ya ini aja kayak pengen sih gimana. Padahal jalannya udah ya, lo kan udah artis musika kan. Iya, gue ngeliat fotonya udah doang tiap pelatihan. Ada di studio soalnya. Iya. Terus sukanya satu ya gue sebagai additional Noah itu gak gue pikir gue dari dulu pengen banget. Kira gue bisa dipercaya sampai sekarang, alhamdulillah. Kedua adalah di musik punya studio ini mungkin salah satu ya. Karena gue dari dulu latihan di sini,
ngapa-ngapain di sini, nitip alat di sini, lu juga pernah iya, nitip sering-sering gitu di sini. Alhamdulillah sampai sekarang bisa diberikan kepercayaan. Mudahan bisa menyediakan fasilitas yang lebih bagus lagi lah buat teman-teman musisi di Jakarta pada khususnya. Siapa tuh ada habis Balikpapan, update Banjarmasin. Ini gue ada studio recording lagi sebenarnya. Oh nanti akan ada studio recording jadi lu kalau take vokal, take backing vokal atau take VO, take VO ada di sini. Keren, jadi makin lebar. Yes. Terus yang suka terakhir Noah ini, terus apa lagi ya? Nggak ada sih, rata-rata tuh gue menikmati sih. Ya, jadi mungkin sekarang megang bandnya Agnes juga. Gue ketemu. Jadi gini, band-bandnya Agnes kan sekarang cabutan sebenarnya. Si keyboardisnya Martin, Devin, Fajar, gue entah dari mana nih tiba-tiba nyatu di situ nyatu gitu, dan semua sequencernya Ray juga gitu kan. Itu teman seband gue juga kan. Jadi kayak wah ketemu kaget seru kayak gitu ya. Mungkin 3 itulah. Tapi semua hal di musik tuh banyak banget. Kalau gue ngepick 3 hal aja tuh susah banget buat gue. Cuman ya 3 besar kalau gue harus ngomong juga itu tadi. Keren karena emang basicnya emang lu mencintai dunia musik itu sendiri kan. Dan gue mensyukuri setiap kesempatan yang ada. Keren. Oke teman-teman, gila ini keren banget. Jadi kalian harus nonton. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung-bingung atau kurang jelas ya kalian ulang-ulang aja lagi. Nah, biar ini lo makin nambah. Iya, biar harus gue nambah. Lu udah AdSense gak sih ini? Udah ya, jangan di situ. Nanti di belakang. Nah, dan juga Rio ada punya band. Nama band lo apa? Sarah. Udah ada single kan? Iya. Boleh dicek nanti di sini nih. Di seluruh platform digital. Iya. Video link YouTube ada. Link YouTube juga ada, nanti kita kasih di sini ya. Ada Instagramnya juga dong? Ada dong, We Are Sarah. Jadi teman-teman boleh cek nih Rio kalau punya band sendiri kayak gimana sih warnanya. Kalau session kan bunglon kan. Jadi kalau warna sendiri teman-teman boleh cek di sini. Terus apalagi nih lu punya lagu sendiri gak sih as a drummer gitu sendiri? Ada, gue rilis udah 2 single ya. 2 single. Yang pertama tuh Decision judulnya. Oh oke. Decision. Jualan ya? Itu iya jualan. Udah ada ya? Udah ada, itu yang gue sendiri. Itu single pertama. Yang kedua ini sebenarnya album kompilasi Kumpul ID. Kumpul Jadi ID. Indonesian Drummers itu punya album kompilasi. Apa judul albumnya gue lupa. Pokoknya lagu itu ada 1 lagu di situ. Track nomor pertama 7 to 8. Oh, track nomor pertama itu loh. Ya pertama bukan berarti pokoknya ada track pertama. Track pertama lo track pertama ya. Jadi teman-teman kita kasih linknya di sini nih, bisa dicek karya-karyanya Rio nih. Yang Decision kayaknya udah di take out deh. Kenapa? Kan harus bayar tahunan. Oh lu udah gak ada perpanjang ya? Iya, gue kredit card gue kalau nggak salah lagi kenapa kemarin, jadi dia langsung, auto gitu kan. Oh iya benar. Tapi ada di YouTube, Oh ada di YouTube ya. Boleh cek nanti. Boleh cek nanti di YouTube, kita kasih linknya di sini. Dan mungkin teman-teman yang mungkin masih penasaran atau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat kita bahas, teman-teman boleh komen di bawah sini ataupun langsung aja boleh DM dia di @rio_alif. Yes. Benar ya? Rio_alif. Rio_alif. Ini podcast pertama gue nih. Thank you ya. Aduh, gue yang thank you lah udah datang. Tapi gue yang thank you lah udah datang. Jadi juga mungkin teman-teman yang mau tahu studio musik di mana yang paling bagus, yang bisa live streaming, yang bisa podcast juga, langsung cek aja, nanti gue kasih di sini linknya. Ada Instagram juga kan? Yes. AB Studio. Ini di daerah Gandaria nih, teman-teman boleh langsung cek dan juga mungkin main-main ke sini. Tempatnya cozy banget, ada kopi juga. AB Studio. Mantap gak gua? Jualan. Karyawannya juga bersahabat. Karyawannya bersahabat banget, gila, gokil sih. Bisa jadi teman kadang. Teman WhatsApp. Dan juga apalagi ya, kayaknya udah semua tuh yang kalian butuh tahu tentang Rio. Kalau mungkin ada yang masih kurang-kurang, boleh komen nanti di bawah sini. Dan juga mau tahu mau production itu apa aja yang dikerjain, boleh cek Instagramnya nanti kita di sini aja. Dan juga mungkin Instagram gue kalau masih yang mau nanya-nanya ataupun mau request bintang tamu lagi bang, siapa bang? Atau mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke teman-teman musisi lain, boleh langsung DM gue aja. Kita bermain di DM. Serundeng besok mulai, kayaknya enak di sini deh serundeng. Itu juga bisa ya nanti ya. Jadi nggak ngapa-ngapain deh. Tapi ya mungkin kalau ada sponsor atau ini mau masuk ini masukin bintang tamu. Kang Arpan udah pernah belum? Belum, gue nggak ketemu tanggalnya. Udah berapa kali? Dia tuh di Pondok Indah. Pondok Indah ya. Deket sini. Cuman biasanya gue kalau janjian sama Kang Arpan,
ke kantor ya Deng. Soalnya dia sekalian dia juga bikin kan, dia bikin. Dia punya murang kali tuh. Jadi ngomongin Kang Arman sih. Lu main sama Kang Arman? Main sama Kang Arman. Nah, tunggu jadi bingung. Oh ya, oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan juga share YouTube channel My Production, dan juga nonton serundeng-serundeng gue bersama teman-teman musisi yang lain. Semoga bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian gambaran-gambaran baru, kemudian bisa memberikan nuansa ya, dan juga gimana sih hidup di dunia musik kalau di Indonesia gimana. Nah itu semoga bisa menginspirasi kalian, karena gue ngobrol sama beberapa dan hampir semua teman-teman yang profesional di dunia musik Indonesia. So teman-teman, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa untuk melakukan 3M, bener, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjauhi kerumunan. Yes. Dan juga tetap sehat-sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan juga kita bisa melakukan aktivitas bermusik lagi, dan juga kita bisa ketemu lagi di panggung, merasakan vibe panggung lagi ya. Yes. Seperti dulu ya. Rasakan uang makan juga, dan juga transferan yang udah ditransfer ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Thank you man. Thank you ya. Sedap.